Pamong masuk dah ni. Sila langsung presentasi Bang Yanua. Kemarin kan udah dikirim tuh yang apa? Slide-nya tuh kan udah dikirim. Jadi kita tuh bahas masalah itu nanti. Mana enggak malam ngirim mana nak terbaca, tidur dah budak ni. Bahas apa tu? Refleksi yang mana ni? Aksi nyata. Tentang video kita tu. Ni apa bapak pakai tu? Nggak banyak lagi, Bah. Paling tinggal 4 kali Zoom lagi dah selesai lah. Cuman hari ini kita kayaknya hari ini besok lusa nih ada 3 hari ini beruntun gitu. Besok tak ada kali. Besok tak ada kali. Ada besok tu jadwal. Tanggal 6, kata tanggal 7. Ini tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 6 ada ke? Ada. Ikut je lah kami. Asal kirim lihat link. Ada 4 buat lagi. Yang di rumah yang ke bos lah. Tani anak telur asin ni. Sampai. Oh, makasih bos. Projek buat telur asin. P5. Dari telur ayam, hemat. Mantap. Siapa-siapa gitu nih? Gustomo, Hidayat, Yulian, Sarah, Suharni, Bambang, Eka Panji, Depi, Apit, Januari. Siapa yang belum tulis ya? Isnaini. 12 kita 12. Sudah ada Suharni. Julian. Bambang Predator. Sarip ya, Sarip. Arif. Apa gini? Apa gini? Satu lagi nih. Sulistiono. Hah? Sulistiono. Iya. Pas ke 12. Dah nampak dari layar? Apa tu? Presenting. Well of name. Tulis. Bambang, Eka, Depi, Apit, Januari, Sari, Sulistiono lah.
Nggak, hari ini kita nggak lama lah, sebentar aja. Tuh Bapak Januar mana? Pak Januar ada. Oh, Bapak Januari mana? Oh, pergi jemput anak. Anak itu siapa Oh iya, nggak apa. namanya? Anak lah SMP. Main apa bapak pula? Ada orang informasi dia. Di rumah ke sekolahmu? Sekolah, nah ngikut. Habis balik sekolah dia ngikut nah. Aman. Nah, ini nilai ini udah keluar dah. Tak nampak saat ni. Refleksi ini yang udah upload nih. Yang belum nih Eka Panji. Sarip, Isnaini, Depi, Bambang. Enggak aksi nyata. Tinggi nilai Tomo Atas Ampun. tuh. Itu 9. tepat waktu ya bang. Itu tepat waktu. Oh iya ke? Ini dari nilai semua nih. Tak perlu tinggi, yang penting cukup. Ini modul 3 nanti nih. Isi RTL. Kebermaknaan dah saya dah. Tapi duit pulsa belum masuk nih weh. Itulah kendalanya. Aduh. Lama pernah. Dah. Ah. So diharap dia pulsa tu siap seorang. Mana bisa tak diharap bang? Jadi transfer langsung ke kau bang. Bambang lain orangnya, dia modal besar. Kita Pikma nanti nih, Pikma. Bisa tak buka Pikma lewat HP? Ayah weh. Ayah. Macam mana ya? Pak Uwe. Jangan dong. Pak Uwe. Sorry Pak Uwe, telat. Satu. Anak Pak We. Cucu Andi Badarudin tu ya. Cucu Pak Andi Badarudin tu ya. Kenal lah awak kan tu mau. Awak Pak Andi. Pensiun dah Pak Wan. Pensiun dah lihat. Pensiun dah. Gimana? Dah bapak tu. Makin sakit kan? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam Kau ke kantin belakang ni. Ya, mulai Kau ke kantin belakang, Saya. Dah mulai ke belum ni? Apa? Belum. Belum masak ya? Spell of name dah ni. Janganlah tungguan saya. Kau narasumber nih bro nanti nih di MGMP ni. Kemna. Kan video yang belum selesai nah video nah. Kau kirim ya bayar kemarin tu. Mantap lah. Pakai yang kemarin aja baca dah sekolah ni. Bukan rencana video Ukin. Ini rencana besok terusak mau buat. Pakai video Kinda, pakai Julian bang. Nak nyanyi Julian nampak. Biar bagus sikit bah. 70 menit kata dia. 70 menit. Banyak amat tu. Buat JP lah. Tak ada lawan tu. SMP 80 menit SMP. Kalau 40 Satu JP 40 weh. satu JP. Apa tu? Cuma satu kali pertemuan 2 JP ya. Enggak jadi kalau dulu K13 3 JP. 4 JP. Sekarang 2 JP. Dia 3 JP ya. Satu kali pertemuan 3 JP sekarang.
Karena satu JP-nya tuh disimpan untuk project. Iya, P5. Ya bentar lagi berubah gitu lah. Abdul Mufti nak berubah dah tu. Gara-gara banyak guru yang dikriminalisasi. Oh, Ini yang tanda merah nih, tanda agak terang nih, ini terlambat nih, belum ngumpul kan nih. Ada tanda-tanda ini pada terlambat. nah, tak apalah, biar terlambat sikit. Bu, duit jatuh tu, Bu. 2 juta. Banyak saya terlambat nih. Tapi adalah ngejekan. Takutnya gagal satu tugas, nilainya nanti dia kan ada amat baik, cukup baik. Jadi nilainya nanti di sertifikat tuh ada 3. Nah, jadi kalau seandainya mengumpulkan semua pasti amat baik lah. Yelah, cuman deh lah baik. Tak bisa saya ngejar ke. Dah diusahakan tu tak bisa ngejar macam. Yang cewek belum ada masuk satu orang pun Cewek Malu-malu. satu orang pun Belum, belum ada. Bambang dah belum ah, Bambang. Weh, Bambang awal kau gak layat wah. Bang. Baru kau nembang. Weh, Bambang Predator. Awal dia ngirim siap. awal dia ngirim tugas ya. Awal dia ya, kau ya. Tapi secara panjang. Bagus dah sinyal Air sekarang. dalam, isu praktik. Baru bisa buka. Kak Panji mic kan berdesing-desing tu Kak Panji. Banyak angin ke apa? Awak dapat kipas angin. Patasan desing-desingnya ni bunyi ni. Astagfirullah. Pakailah pemikiran kalian sendiri, jangan kebanyakan nyuntik. Astagfirullah kita ni. Oke, bentar lagi kita mulai ya. Sambil nunggu Pikmanya, tapi Pikmanya untuk nanti sih. Baiklah kakak-kakak, silakan matikan mikrofonnya. Ya, langsung kita mulai aja ya. Ini udah merekam dari tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita di ruang virtual ini. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Untuk berdoa saya mintakan Kak Gustomo, karena Gustomo tadi paling pertama sekali hadir di virtual Zoom ini. Jadi untuk menghormati Kak Gustomo yang sudah datang lebih pertama, jadi dia mimpin doa. Silakan Kak Gustomo. Ya, terima kasih kepada Kak Fasil yang telah memberikan kesempatan saya untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, kakak-kakak semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dalam pelaksanaan Zoom dan pelajaran hari ini diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya kembalikan kepada Kak Fasil. Ya, terima kasih kepada Kak Tomo yang telah memimpin doanya tadi, kakak sekalian.
Baiklah, yang berikutnya yaitu kita kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera. Jadi kakak diharapkan dalam virtual Zoom ini selalu menyalakan kamera, terus juga mematikan mikrofonnya saat kita diskusi atau kita diskusi ini. Jadi mikrofon itu dihidupkan saat kakak bagi kelompok atau diminta untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi dalam kegiatan ini juga saya minta kakak untuk hadir seutuhnya dalam ruangan virtual Zoom ini. Terus juga menghargai waktu bersama kita hari ini 2JP kita hari ini. Terus juga memaksimalkan fitur chat. Jadi kakak asal ada pertanyaan kira-kira kakak untuk menjawabnya atau hal-hal yang perlu kakak pertanyakan, silakan tulis di fitur chat kakak sekalian. Terus yang berikutnya adalah kita raise hand. Jadi kakak silakan kalau ada membuka pendapat atau bertanya atau menjawab pertanyaan dari temannya, silakan raise hand. Jadi yang mengangkat tangan berarti saya sebagai fasilitator mempersilakan untuk menjawab pertanyaan atau membuat suatu pertanyaan atau diberi kesempatan untuk memberi pertanyaan jawaban. Juga dalam virtual ini adalah hal gangguan teknis adalah hal yang wajar karena kita adalah di virtual Zoom. Jadi kakak seandainya ada keterbatasan masalah sinyal seperti Kak Bambang tadi, tidak apa keluar nanti masuk lagi tidak apa-apa. Karena kita pada dasarnya menggunakan virtual Zoom kakak sekalian. Jadi kita ini adalah Zoom kita yang boleh dibilang udah ke-14 kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah udah 14 kali kita melaksanakan Zoom, tinggal 4 kali lagi atau 5 kali kalau nggak salah. 4 kali lagi lah setelah ini. Habis itu kita langsung nggak tahu juga dari BGP apa nanti akan dikumpulkan lagi atau langsung ditutup nanti secara virtual nanti oleh pihak BGP yang telah mengikuti diseminasi. Nanti di sana kakak bisa melihat apa tindak lanjut dari kegiatan ini. Apakah ada keterlanjutan, apakah ada pemanfaatan. Jadi yang jelas kakak sudah masuk dalam diseminasi ini, kakak sudah terlibat aktif dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi untuk program-program berikutnya kemungkinan besar kakak akan dipanggil kembali karena kakak sudah aktif. Jadi kemarin peserta-peserta yang mengundurkan diri itu biasanya tidak dipanggil lagi karena dia sudah menyatakan mengundurkan diri dari kegiatan ini kakak sekalian. Baiklah, hari ini kita adalah refleksi aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yaitu kita kemarin, ini lanjutan dari aksi nyata kita kemarin, bahwa kita program pengembangan kompetisi guru di Jasmani Olahraga itu tentang kita membuat aksi nyata kemarin. Aksi nyatanya yaitu ada 2 kemarin ya, kalau nggak salah ada modul ajar atau FPP, juga video pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Jadi hari ini agenda kita hari ini adalah ice breaking, refleksi 75 menit dan penutup. Jadi kita hari ini hanya refleksi saja tentang apa yang telah kita perbuat selama kita melaksanakan kegiatan aksi nyata kemarin, seperti membuat video. Jadi apa-apa saja yang kita laksanakan dalam video tersebut kakak. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kakak bisa jawab sesuai dengan pertanyaan kakak sekalian. Saya sekarang ini lagi berada di belakang rumah, jadi di belakang ini pemandangannya gunung. Jadi agak-agak tepi kolam lagi, tapi tidak saya lihatkan karena pakai background. Kita pertama ice breaking dulu. Ice breaking ini sebelum kita memulai, kita membuat ice breaking ini tentang memori kita. Ada sekitar berapa tadi ice breakingnya? 10 menit. Jadi nama ice breakingnya itu kata bersambung, jadi kakak-kakak. Jadi cara bermainnya begini misalnya. Ada satu orang yang saya tunjuk nanti pakai wheel of name atau pakai nama.
Nanti setelah itu dia akan membuat namanya siapa? Misalnya nama Gustomo. Gustomo suka makan bakwan. Misalnya. Nah, nanti yang orang kedua akan bilang Gustomo makan bakwan. Misalnya yang keduanya Yulian. Yulian suka pergi mancing. Nah, nanti yang ketiganya disebut lagi Gustomo suka makan bakwan, Yulian suka pergi mancing, yang ketiganya nyebut lagi. Jadi bersambung terus. Jadi harus diingat memorinya kakak sekalian. Jadi ini layarnya dibagikan belum? Sabar, belum. Oh iya. Jadi kakak-kakak sekalian nanti sambil saya menuliskan nama. Kakak-kakak paham belum permainannya? Misalnya gini. Misalnya saya bilang satu orang dulu. Misalnya siapa? Panji. Langsung sebut namanya. Panji suka makan, suka pergi, pokoknya hobinya aja atau terserah mau ngomong apa, yang penting yang digemarinya. Nanti yang terakhir makin panjang nanti, harus menghafal. Jadi harus menghafal, tidak boleh mencatat. Nah, jadi ice breakingnya itu kita pakai ingatan. Jadi kakak harus fokus nanti di sini, harus fokus kata bersambungnya nanti. Sampai sini paham belum? Iya. Kita gini dulu, kita cari satu. Kak Yulian ada Kak? Ada, Pak Wah. Ada. Ini kita langsung main, kita latihan dulu nih. Misal gini, Kak Yulian sebut, Yulian. Latihan dong, Hobinya latihan. apa? Suka mancing. Suka ngebut. Nah, suka ngebut. Oh. Jadi bilang aja, misalnya hobinya apa, misalnya. Tapi nggak boleh sama ya orangnya. Nanti Kak Yulian, orang kedua akan mengingat. Yulian suka mancing, terus dia menyebut nama dia. Bambang suka nonton film India. Nah, nanti yang ketiganya sebut lagi. Yulian suka mancing, Bambang suka nonton film India, terus juga Bambang suka apa? Nanti yang keempatnya nyebutkan terus. Gimana? Paham nggak? Siap, paham. Oke semuanya ya. Yang cewek udah masuk belum nih? Kita coba, belum ada yang cewek. Nah, lanjut. Jadi kalau perempuannya yang nggak ada kita lewati saja dulu ya. Yang ada dulu nih. Udah siap belum semuanya nih? Ready. Ya? Ready. Siap. Pak Wah. Iya. Gladi lo. Wanda nih. Terus lo. Ke meja. Hah? Mana mau anak murid kau tu mau? Silakan Kak Hidayat. Rasa ya. Hidayat sebutkan apa sukanya. Hidayat. Ya, Mana Hidayat nih? bayar. Ngomong aja. Suka mati anda je. Kemana dia? Lihat. Apa lo kata pertama nih? Hidayat Serah kau, suka. Hidayat. Misalnya Apa nih, ni? Hidayat Boleh. gemar mancing, suka mancing atau pokok terserah, suka tidur atau suka apa, pokoknya Dia ni kata atlet kuncinya sesuai dengan major kegemaran Kak Hidayat. Hidayat. Suka main pingpong. Main. Saya suka ke pasar. Main di luar. Tak dengar. Keluar. Nah, Kak Hidayat. Bapak itu ngambil 3 ya. Baru aku jumur kali. Yang lagi mana? Kak yang lagi nih. 1. Wah. Hidayat tadi, apa tadi Hidayat tadi tuh? Ayo Kak yang lagi dengar nih. Yat, kau apa tadi tu Yat? No suara kau putus-putus. Hidayat suka ke pasar. Ke pasar. Hah?
Ulangi je. Hidayat suka ke pasar, belanja Oh. terus. Ya, kita ulang ya. Hari pertama. Dua. Ulang. Tomo. Ya. Suara kamu. Kamu lagi masak. Tomo mana Tomo? Ke pasar. Hidayat Tomo goreng bakwan. Lanjut. Tomo mana Tomo? Tahu lah. Halo Tomo. Hidayat ke pasar. Gus Tomo goreng bakwan. Kita mulai dari awal lagi. Tomo dulu mulai dari pertama nih. Oh, mau. Oke. Oh. Kenapa suara Tomo kecil pergi. mo? Ya tuh. Besar belum nih? Besar. Besar belum? Ya, Pak dah. Ah, Gus Tomo pergi tidur. Ya, Gus Tomo. Suka tidur. Gus Tomo Pergi tidur. tidur. Ah, pergi tidur dia. Ingat tu, suka Ada tidur. nih cewek nih. Mana salahnya? Ada nih. Suami. Suami. Soalnya ada nih. Di grup nih. Pergi tidur. Tidur dia. Lewat. Ngembang. Suka bola. Bambang. Sebut namanya. Sebut dulu. Gus Tomo suka apa? Lanjutkan aku. Aku Lanjutkan ya. Lanjutkan Bang. pergi tidur. Sebutkan aku loh. Nah, Ah, Abang Bambang. suka bola. abang suka bola. Lanjut Habis nih. Yang terakhir ni mati dia. Ini nanti abis itu kita yang sebenarnya. Ujung sakit. Januar. Kak Januar. Mana Bang Tidur Januar? dia ni, tidur pasti. Masih jemput Dia anaknya kata tahan tadi tu. kali. Lanjut. Nah, Oh. Itu dia. Lian. Lian. Hidayat. Bukan tu Gus Hidayat Tomo. kali tu. Oh. Gus Tomo. Suka tidur, Bambang suka main bola, Julian suka buku bang. Salah. Betul lah dia. Tadi kan Gus Tomo pergi tidur, bukan suka tidur. Oh, Gus Tomo pergi tidur. Lian. Bambang. Jangan pergi tidur. Julian suka mandi berkubang. Ha. Panjang pun aku pakai mandi. Aku kubang. Dah, Tadi yalah. rumpun, tadi apa. kubang Julian. aku. Julian suka berkubang gitu. Main di apa? Ah, Jamu. Belum itu di ruangan kepala sekolah. Tapi ibu kepala sekolah. Hidayat. Dayat ya kau Yat. Lihat. Best kau Yat. Gus Tomo Hidayat suka mak suka janda. tidur, Bambang suka main bola, Julian mandi berkubang. Salah. Salah. Hidayat. Gus Tomo. Gus Tomo pergi tidur. Pasar Asil. Gilo ya. Nah, kalau Lian, Hidayat apa? Julian Gimana? pergi mandi kubang. Lanjut terus. Hidayat. Pergi ke pasar ke? Daya nak pergi ke pasar ni. Ini kita latihan dulu nih biar ingat. Mak, selap yang Dudi nih. Selap. Kena yang tua ni. Farid. Asyik. Iya, asyik jatuh. Jatuh.
Mana senyakat? Tak boleh lah. Sarip. Suka mak janda. Mana Sarip? Alah. Sakit mak janda. Dah tahan. Melakak dia. Gustomo pergi tidur. Tadi telepon bapak ke? Bambang bola. Kemudian Kak Yulian suka buku bank. Hidayat pergi ke pasar, Sarip suka mak janda. Kamu. Dah mati ke? Bang Apit hari ni kalah lagi dia Bang Apit. Kemarin dia waktu satu bertepuk. Tapi suka salah tu. Depi Oh, tu Bang Apit ni lagi. Depi tak ada. Tak ada power. Lewat power. Biar ada Bang Apit dia tu. Dia di. Kak Panji, Kak Eka Panji. Panji. Ya. Tomo pergi tidur. Bambang suka bola. Yulian suka buku bank. Hidayat suka pergi ke pasar. Arif suka mak janda. Panji suka masuk dalam lubang. Apa nak? Lubang apa tu? Panji? Eka Panji sebenarnya. Panji suka masuk dalam lubang. Masuk dalam lubang. Ya, Lubang apa? Masuk lubang ke masuk dalam lubang ni? Masuk lubang kali. Tapi ini kita buat lagi yang satu lagi. Ini nih kan kayak Terakhir nih Kak Apit nih. Terakhir nih Kak Apit nih. Mati. Matilah. Parah. tak boleh. Tak boleh bercakap di komen. Pak Gustomo, Kak Gustomo tak? tak boleh catat tu apa. Tak boleh catat dia. Pakai cakap pakai oh, kita harus kuat. Bang Apit. Kan? Tulis Bang Apit Tepuk satu ya lali. Gustomo pergi tidur. Bambang suka bola. Julian suka buku bank. Dayat pergi ke pasar. Sarip suka mak janda. Panji suka main lobang. Alah tu. Lobang. Pertama main lobang pula. Apit main guli. Masuk dalam lubang Panji tu. Apit main guli. Suka main lobang ya. Bang Apit terakhir suka. nih. Tomo suka pergi tidur. Kemudian Bambang suka bola. Yulian suka berkubang. Kemudian Hidayat pergi ke pasar. Sama siapa lagi tadi ya? Panji. Sarip kok. Sarip suka mak janda. Kemudian Eka Panji. Sarip, Panji suka main lubang. Lu masuk lubang ke main lubang tadi? Salah. Iya ke? Salah ke? Lanjut. Apit. Apit apa tadi itu ya? Main guli. Apit Main guli. Suka main guli. Apit suka main guli ke? Main guli. Terus ingat yang benar. Apa suka apa? Itu latihan. Ini yang sebenarnya ya tidak boleh mencatat. Tadi latihan. Latihan dulu. Tahu kan latihannya kan? Tak sulis sono apa tadi tu? Tadi tu dah. Jangan lagi yang lain, tak usah. Samakan kayak tadi kalimatnya misalnya Januari atau Yulian. Tak usah samakan misalnya suka mak janda, cari yang lain lagi ya. Yang terserah mau sulit mau mudah. Yang penting kawannya yang berikutnya itu yang susah nanti. Yang penting dihafal.
Tidak boleh di kolom chat. Tidak boleh Kalau ditulis ya di kolom chat. Kalau tadi suka mak janda, sekarang suka mak janda-janda. Mana boleh di kolom chat ya? Mak janda anak 2. Siapa yang tulis di kolom chat berarti tidak sportif. Awalah. Salah lah, Pak. Iyalah. Enggak kena. Tak usah, harus ingat. Ayo lah Eka kamu. Panji pertama. Panji suka. Panji. Suka lagi Panji. Ya, Panji pegang biji salak. Panjang kan Haji? Panji pegang biji salak. Tak ada panjang tuh. Siapa yang panjang? Pegang gigi aja. Tahu. Salah ya. Biji salak. Satu kata ya. Jangan biji. Panjang. Panji pegang biji salah. Bambang. Hah? Panji suka Ni Pak. Ya. Panji suka biji salak. Pegang. Abang suka poli. Suka poli. Suka poli ya gitu kan? Pendek ya. Mati Suami ada nih suami nih. Tak ada. Ada suami nih di grup. Tak ada we. Tak ada suami. Lanjut. Nah, Tomo. Panji pegang biji salak, Bambang suka poli, Tomo nak ngerayau. Nak ngerayau ya? Ya catat Ngerayau loh. catat masing-masing. Ah. Catat masing-masing pakai pulpen. Gustomo tadi Cewek apa tadi? ada tuh Devi Sarah nih. Sarah mana Tomo Sarah? nak ngerayau. Tomo nak ngerayau. Laki-laki semua ni. Sarah dan Sarah. Dayat. Nak lihat. Dayat. Dayat pergi ngopi. Oh, lanjut lo. Dari pertama. Sewa lo. Dari pertama ya. Dari pertama. Panji suka biji salak. Bambang suka poli. Gustomo nak rayau. Dayat nak pergi ngopi. Salah dia we. Yang pertamanya Panji bukan suka biji salak. Pegang biji salak. Panji pegang biji salak. Ini pegang ya biji salak. Dayat nak pergi ngopi. Yulian. Kopi pangku. Panji. Panji. Biar. Panji pegang biji salah. Bambang suka poli. Tomo. Apa Tomo? Ya. Ni kau tak bisa dia jawab pertanyaan sampai habis ni nanti mah. Kamu suka mak janda. Apa Tomo dia? Balik dia sebentar ni. Aku nak ngerayau. Aku nak ngerayau. Tomo nak ngerayau. Dayat ngagak mak janda je. Salah. Dayat pergi ngopi. Dayat pergi ngopi. Yulian makan ikan gabus lah. Dua lah, tak apa lah. Gabus. Ya we, makan ikan gabus we. Apa kau dengar ya? Geli benar. Yulian dengar biji geli benar gak dengar? Kak Bang Abi. Alamak.
Panji pegang biji salak. Bambang suka poli. Tomo nak ngerayau. Dayat pergi ngopi. Julian makan ikan gabus. Apit minta sikit. Empat aduh. Udah sikit. Oke. Ya, yang terakhir nih, sakit dengan Sulistiono nih. Ha. Gelap lah. Ayo lagi terakhir. Sakit. Ayo. Siap. Pak Panji. Pegang biji salak. Yang kedua siapa tadi? Kakak Bambang. Bambang suka poli. Kemudian Kak Tomo nak ngayau. Kak Dayat je. Nak ngopi, nak pergi ngopi. Nak pergi ngopi. Kak Yulian. Makan ikan gabus, kemudian Kak Apit minta sikit. Kak Sarip ke anak perawan. Ya. Apa? Apa? Suka anak perawan. Apa tadi? Suka anak perawan. Bapak Januari mana? Menjadi dia bukan di sekolah tuh, dia di rumah tuh. Jadi deh bang. Tengok tak? Takut dia kok di rumah, takut dia. Tapi bini jauh. Arif ngomong tadi Suharni langsung Bebas masuk tadi. sekolah di rumah begini ah. Ayo. Terakhir. Terakhir nih. Panji suka pegang biji salak. Bambang suka poli. Tomo suka ngerayau. Kemudian apa ya? Julian tuh. Dayat. Dayat kenapa tadi ya? Ke Kopi deh. pasar. Kopi bangku. Dayat suka ngopi. Pergi kopi deh. Dan Julian suka makan ikan gabus. Kemudian Apit minta sikit. Kemudian si Arif suka anak perempuan. Nah, udah lah ya. Terakhir Suharni ada masuk tuh. Tulis Arif, tulis Yono, suka bakwan. Ada tuh si Januari ada dah. Kami suka berondong. Nah. Belum, Suani lah. Nani. Nani terakhir. Sebutkan dari awal nih. Nah, Kalau kaca nih kosong. Ada kamu tuh Panji, Bambang, Tomo, Dayat, Julian, Apit, Sarip, semua apa? Nani Lobang Udin tuh. Terharu aku. Suani mana Suani? Ada dewa Nani. Saya dulu mana? Bang Januar ni masih bagian TPP. Kalau TPP terus lah. Ni dah pasti dah ni. Silakan ni. Kamu tahu dah. Tidur. Ayo ni.
Mana Suhani nih? Apa lagi benda ni? Kami baru datang sama kami keluar ni. Kau tanya Tomo apa yang mau diomongkan tu? Ngapa ni Mo? Kau rincian kesukaan kawan-kawan kau ni dari awal, kata bersambung. Dari Panji, Bambang, Tomo, Dayat, Julian, Apit, Sarip, Sulistiono. Kau cari ilham lo. Kau tak tahu kau tanya Bang Udin. banyak tu. Kalau kau Bang nak Udin tahu kau, Bang Udin. Bang Udin tahu dia. Ulang lagi ber. Ulang lagi. Ini ada refleksi ini. Iya ada, ni ada. Kau je siapa? Nanti. Izin antar anak lo ya. Siapa? Itu Oh, gimana? tulis. Mana ni? Silang lagi. Sekali lagi kah? Sekali lagi. baru gak bangun, loading belum. Aku ada tidur apa dia. Letih Hayati. Sulistiono izin dok dia. Hai, suaranya. Tak ada apa tak ada. Ada. Yang cewek siapa ada tu? Nani ya sorak? Perempuan Nani. itu. The woman of Nani stone. ya. Siapa kita yang belum ni? DP, Isnaini Sarah. Perempuan batu pun kau itu lah. Sulistiono izin ngantar anaknya les. Bambang. Jangan-jangan Kak DP keluar dah dia. Kak DP. Keluar dari mana? Orang Keluar masih ada grup. Zoom Okey. Kata dia sehari tu. Mulai dari awal. Marah, Mulai dari suaminya awal marah. lagi. Marah kali, Ayat. marah kali. Ayat mulai ya dari awal lagi ni Ayat. Dayat pergi main guli. Dayat main guli. Dayat pergi main guli. Gasiat. Lanjut ke. Main guli aku. Ya, gasiat. Sulistiono dengan Apit terakhir bos ni. Udah. Saya pun terakhir. Aduh. Apa tu? Yulian, kau Yan. Bertapuk balik pintu. Dayat tu mana? Dayat tu Dayat. mana? Dayat. Oh, ya. Dayat pergi main guli. Yulian bertapuk balik pintu. Bertapuk balik pintu ya. Ya, bertapuk balik pintu. Kak Tomo nyata, Kak Tomo. Mana nak apa lo? Bambang. Apa tadi? Hidayat pergi main guli. Kak Yulian tadi apa dia? Bertapuk balik pintu. Bertapuk balik pintu. Bambang ke main gasing. Suka main gasing. Cepat-cepat sikit. Sarip. Rip. Ayo Rip. Okey. Baik. Kak Dayat suka pergi main guli. Kak Yulian balik pintu. Kak Bambang suka main gasing. Saya suka apa ya? Suka apa ya? Oh mak janda lah. Suka apa ya? Suka apa ya gitu. Suka apa ya? Itulah dia. Itu ya ke? Suka apa ya? Lanjut ke. Januari mana? Januari. Ayo tu belum ni. Belum. Ada, tak ada.
Kak Eka. Oke. Dayat pergi main guli. Yulian bertapuk balik pintu. Bambang suka main gasing. Hendra suka apa ya? Panji makan kue ape. Kue apa Ji? Kue makan Ji? Apa? Kue apa? Oh, kue apa? Api. Apa ya? Lanjut weh. Hilang Pak Wen. Astagfirullah. Bek kau salah sebut Panji. Dulu kan jauh. Apit. Apit, Bang Apit. Dayat pergi main guli, Yulian bertapuk balik pintu. Itu suara kau Bang, kecil Bang. Bambang suka main gasing. Tarif suka apa ya? Panji makan kue apek. Apit minta sedikit lah. Nah, lanjut weh. Gua tenggelam. Terpelanting pula dia. Aduh, ini Bang. Siapa weh? Antar anak alis. Suisunong ngantaran alis ya. Ngantar anak alis. Lanjut weh. Selang nih. Main gasing Bambang. Cari Hendra. Siapa ya? Panji. Suka makan kue apinya jauh. Bang Apit. Nah. Apa? Minta sikit ya. Tak sikit lah. Oh, minta sikit. Tulistiono enggak ada. Ngantaran alis. Tomo terakhir. Kau apa tadi nih? Suhani. Kau Bang Acu, Om Rondong dah Bang Udin. Nah, sekarang Rondong di masa. Akhir saya dua. Saya mulai. Dayat pergi main guli, Yulian bertapuk balik pintu. Si Bambang suka main gasing. Apa ya? Nah, Panji makan kue ape. Bang Apit minta sikit. Ah, Nani suka berondong. Atau mau tak nak kasih dia berondong. Kasih. Dawa, panjang lah dua. Tak gustomo nyata. Tak ada nyata, cuma nulis. kasih reaksi kakak, silakan kasih reaksinya. Iya. Iya. Kasih reaksi Pak Wo. Oke. Mana reaksinya nih? Ya, terima kasih tadi. Itu SBK kita tadi. Yang lainnya dimatikan apa?
yang lainnya apa? Mic jadi enggak terganggu suara. Jadi kakak-kakak Jadi kakak-kakak tadi breaking kita adalah untuk mengingat apa yang telah kita pelajari atau yang telah kita laksanakan. Jadi itu game itu tuh untuk memori. Jadi kalau yang mencatat itu strategi kita. Kalau mencatat berarti hafal. Kalau nggak mencatat kadang lupa. Jadi itu adalah strategi. Dalam materi ini, kemarin saya lupa. Tapi dengan adanya catatan, jadi kakak-kakak itu bisa ingat. Tanya bisa menjawab. Itu strategi. Nah, ini seperti Nani tadi kan baru masuk tak tahu. Lagi itu juga kalau kita kegiatan terlambat atau baru masuk, jadi nggak tahu apa tadi disampaikan pertama. Nah, jadi kita harus sebagai seorang guru, setidaknya peserta itu kita harus tahu. Oh, apa yang disebutkan tadi itu begini itu sebagai refleksi kita. Sampai sini paham belum? Lumayan. Ha, mic-nya satu hidup tuh. Apa? Bergema tuh. Mic-nya satu hidup tuh yang di HP tuh. Bergema suara. Oh iya. Nah, terus juga tadi kan kita harus ingat Hidayat pergi main guli. Yulian bertapuk balik pintu. Bambang suka main gasing. Sarip suka apa ya? Nah, Eka Panji makan apa ya? Makan apa? Kak Apit minta sikit lah. Nah, terus Suharni suka berondong. Kalau Tomo tadi apa? Terakhir. Tomo tak ada nak ngasih dia berondong, ngasih dia Bang Udin. Nah, kalau Tomo tidak kasih berondong tapi kasih Bang Udin. Nah, itu kata kuncinya. Jadi itu sebagai kita mengingat bahwa apa yang telah kita pelajari hari ini tidaknya kita dapat. Oke, kita kembali kepada materi kita yaitu refleksi. Jadi kakak-kakak setelah kita ice breaking kita refleksi. Tidak lama sih refleksinya sebentar aja nih. Berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami saat merancang FPP atau modul aja pada aksi nyata, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang pusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang Bapak Ibu masukkan tampilan dalam merancang pembelajaran berpusat pada peserta didik di modul FPP. Jadi kakak-kakak ini sebenarnya kita pakai Figma. Kakak-kakak silakan masukkannya ke Figma sebenarnya nih. Kakak-kakak boleh pakai kolom komentar, boleh di kolom chat. Nah, ini ada Figma-nya nih. Atau pakai tunjuk aja nah, langsung spontanitas saja ya. Gimana? Jadi kakak-kakak saya kembalikan lagi, apakah kita ada 4 pertanyaan aja sih nggak banyak, habis itu selesai. Atau kita pakai misalnya satu orang nanti mengemukakan pendapatnya sesuai dengan apa yang kakak-kakak telah laksanakan pada aksi nyata kemarin. Atau kita pakai well of name. Jadi kakak-kakak silakan pakai well of name nanti atau pakai tunjuk, pakai angkat tangan yang bersedia. Kalau tidak ada kita pakai well of name untuk menjabarkan apa yang telah kakak-kakak laksanakan pada aksi nyata sesuai dengan pertanyaan yang telah disiapkan oleh PPT ini kakak-kakak. Gimana? Well of name ja. Well of name ya. Yang lainnya udah masuk nih. Belum masuk nih. Saya buat dulu well of name lagi tadi kan udah banyak dihapus. Apa ada suara ayam masuk tuh? Ayam sosis tuh lepas tuh.
Sini. Ya, jadi kita pakai ini ya, pakai wheel of name ya. Ada angkat tangannya nih. Kalau enggak ya udahlah kita pakai ini aja, pakai wheel of name. Udah lihat belum di layarnya? Ya kan? Siapa namanya? Bisa lihat di layar itu? Namanya adalah Suharni. Jadi Kak Suharni, halo Suharni mana? Halo? Kak Suharni masih di Zoom atau terlempar? Enggak anu dia nih, enggak siap. Melemparkan diri dia. Oke. Siapa tuh namanya? Duh, saya belawa. Iya, Kak Yulian, silakan Kak Yulian. Berdasarkan pengalaman yang Kak Yulian alami saat merancang FPP, apakah sudah menerapkan pembelajaran peserta didik? Apa saja indikator yang Kak Yulian masukkan dalam merancang pembelajaran yang terdapat pada peserta didik di modul FPP? Ya, coba dulu ya Pak Wa ya dan kawan-kawan, kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya untuk merancang RPP atau modul ajar aksi nyata nih, yaitu menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Apa saja indikatornya? Indikator yang saya masukkan pada modul ajar tersebut yaitu peserta didik dapat selesaikan tentang gerak dasar melempar dan menangkap pada permainan bola kasti. Indikator yang saya masukkan yaitu peserta didik dapat menganalisis gerakan melempar dan menangkap pada permainan bola kasti. Nanti mereka tuh membedakan, kan ada 3 tadi tuh, gerakan melempar menangkap. Jadi mereka dapat membedakan mana gerakan melempar melambung, melempar bola mendatar, dan melempar bola menyusur tanah. Kemudian indikator kedua yaitu mereka tuh mempraktekkan pada saat di lapangan nanti gerakan 3 tersebut, yaitu melempar melambung, mendatar, menyusur tanah, kemudian menangkap bola melambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola menyusur tanah. Kemudian sebelum di lapangan saya itu membagikan lembar kelompok atau LKPD per kelompok. Kebetulan kemarin di video tuh ada 3 kelompok. Jadi saya ada Bang Udin nih. Jadi saya bagikan LKPD per kelompok. Jadi mereka tuh menganalisis dia, mengerjakanlah. Istilahnya berupa tabel. Jadi mereka tinggal mencentang. Mencentang mana gerakan melempar, melambung, mendatar, sama menyusur tanah yang mana, yang gerakan menangkap, melambung, mendatar, menyusur tanah yang mana. Nanti kemudian saya bagikan ini bahan ajarnya. Bahan ajar itu berupa bacaan mereka. Nanti kalau seandainya mereka bingung, tinggal lihat dia bahan ajarnya, lembar yang kedua. Kemudian tugas yang kedua, baru saya kasih praktek. Prakteknya pada saat di lapangan. Nah, nanti dia mencoba lah tuh, nanti latihan per kelompok. Latihan per kelompok dari kelompok 1, 2, 3. Saya kasih dia latihan, kasih beberapa menit. Dalam 3 gerakan itu, menangkap, melempar, ada 3 tadi itu. Kemudian
tugas berikutnya saya suruh mereka mempraktekkan dan dinilai. Setelah selesai itu ada tugas akhirnya lagi. Waktu di lapangan saya kasih tugas mereka, tugas individu, 1 orang 1 lembar berupa soal pilihan ganda 10. Jadi per individu, jadi 1 anak dapat 1, nanti dia mengerjakan tugas itu sesuai dengan pengetahuan mereka yang dapat lah. Pada awalnya tadi di dalam kelas dah dikasih materi, dikasih PPT, dikasih video pembelajaran, video tentang lempar tangkap, ada LKPD per kelompok, terus praktek. Kemudian selesai dari itu pada kegiatan penutup saya kasih soal individu dengan 10 pilihan ganda tadi. Nanti mereka ngerjakan per individu, sudah selesai baru dikumpulkan. Sekian gitu Kak Basil dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak kasih reaksinya. Terima kasih kepada Kak Yulian tadi. Sama-sama kakak-kakak Jadi Basil kakak yang dan ingin kakak-kakak sekalian. bertanya atau ingin membagikan, silakan. Tadi Kak Yulian sudah menjelaskan bagaimana kita dalam proses pembelajaran itu. Kak Yulian sudah membuat asesmen otentik, asesmen awal, asesmen akhir, asesmen penilaian sesama teman tadi, dibuat lembar, juga memberikan model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik kakak-kakak. Ya, terima kasih kepada Kak Yulian sudah menjabarkan sedikit tentang apa yang Kak Sama-sama Yulian Kak Basil. dalam aksi nyatanya Kak Yulian. Baiklah, 1 orang lagi lah kita untuk menjabarkan soal ini, karena ini kan ada pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan ini 2-2 cukup, nah kita selesai. 1 orang lagi untuk pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, keempat. Iya, Kak Eka. Di sini Kak Eka ini di layar ini. Jadi Kak Panji, silakan. Masih pertanyaan pertama kah? Menurut Kak Eka Panji itu, Kak Eka Panji itu pusat peserta didik nggak? Apa saja indikator yang Kak Eka Panji tampilkan dalam merancang pembelajaran di pusat peserta didik di FPP atau modul ajar yang Kak tampilkan pada nyata kemarin? Silakan Kak Eka Panji. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RPP yang saya sebagai bahan acuan video pembelajaran yang sudah saya kumpulkan, yaitu pertama sebenarnya kurang lebih dari yang Yulian sampaikan. Pertama saya memberikan asesmen awal terkait pembelajaran yang akan saya berikan. Kebetulan yang saya ambil itu kemarin kan tentang silat. Jadi saya tanya tentang mereka, sejauh mana pengetahuan mereka tentang olahraga silat, kemudian gerakan-gerakan yang ada dalam silat itu apa saja, baik itu yang termasuk tendangan, pukulan, ataupun tangkisan dan hal-hal lainnya. Kemudian ketika proses pembelajarannya, peserta didik itu saya berikan materi berupa gambar, yang dimana di dalamnya itu sudah ada instruksi untuk melakukan aktivitas dari gambar tersebut. Jadi peserta didik nantinya melakukan sesuai dengan pemahaman mereka dari gambar tersebut. Mereka melakukan sendiri tanpa tanpa saya komentari terlebih dahulu. Nanti setelah itu barulah dari hal tersebut mereka mempraktek. Saya memberikan evaluasi daripada gerakan-gerakan yang sudah mereka lakukan. Nah, itu saja Kak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Eka Panji. Silakan kasih reaksinya ke Kakak.
Karena Kak Eka Panji tadi menontonkan video, jadi saat mereka melaksanakan gerakan, Kak Eka Panji langsung merefleksikan gerakan tersebut. Ini seperti yang Kak Tomo pernah tampilkan pada kita praktek mengajar kemarin, penemuan terbimbing. Jadi mereka itu melaksanakan dulu gerakan apa yang mereka ketahui, baru nanti setelah itu kita perlihatkan gerakan yang sebenarnya. Setelah itu baru kita bimbing anak-anak itu kepada gerakan yang sebenarnya. Jadi mereka itu menemukan sendiri gerakannya itu dulu. Jadi kita hanya sebagai guru adalah memfasilitasi bahwa begini gerakan sebenarnya. Jadi mereka silakan membuat gerakannya tersendiri dulu. Ini kalau salah itu kemarin penemuan terbimbing. Ya, betul nggak Kak Tomo? Baiklah, kalau udah selesai. Tomo keluar kali. Terus juga ini, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, apakah semua bisa terlaksana dengan baik pelajaran? Jika tidak, solusi. Ini solusinya apa kakak membuat RPP-nya kemarin, buat modulnya. Silakan. Saya matikan dulu mic-nya karena di sini mau ajan. Kak Bambang masih ada nggak? Ada Pak Wer, Bambang Wer. Ada Pak Wer. Bambang bertapuk belakang pintu. Taput. Oh, jangan dia lagi ngangkat tajuran dia kali ini. Enggak. Suharni, ngapa ada Bang Udin? Mana Kak Jepangnya? Bang Udin. Bang Udin jaga nanti tidur ambak ni. Kita gantikan Nani. Gantikan Nani dah. Sarip ada ni, Sarip ni. Kan Kak Sarip. Kak Sarip mana? Iya, Kak. Ya, Kak Sarip silakan untuk mengimplementasikan rancangan pembelajaran. Apakah sudah terlaksana? Ini lagi ajan di sini nih. Jadi Kak Sarip silakan. Ya, Kak. Baik. Jadi menurut pengalaman yang telah dilaksanakan, ya, apakah semua rancangan itu bisa terlaksana? Ya, saya rasa sudah terlaksana dengan baik dan secara teratur, karena sebelumnya kita sudah ada buat modul ajar. Dalam modul ajar itu kan telah mencantumkan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran, baik itu dari kita di dalam ruangan, yaitu dalam ruangan tuh dalam proses misalnya mengamati siswanya, menanya, kemudian ada menalarkan gitu kan, sampai ke lapangan ada kegiatan, contohnya mereka mencoba dan mengkomunikasikan tentang kegiatan yang mereka lakukan pada saat itu. Kemudian apakah ada masalah? Masalahnya terletak pada waktu aja, pengaturan waktu. Kadang-kadang apa yang kita rancangkan di modul ajar, waktunya pada saat di lapangan agak sedikit banyaknya meleset gitu ya. Ada meleset sedikit banyaknya, ada meleset gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusinya kita benar-benar pokoknya menempatkan waktu lah, ya, sediakan stopwatch atau apa jam tangan gitu kan, minimal lihat waktu, misalnya pada saat di ruangan kita proses proses mengamati, misal mengamati video berapa menit gitu kan, kita sudah ada
megang waktu gitu kan, stopwatch atau jam tangan. Nah, untuk saya sih masalah cuma waktu ya Kak. Ya, untuk kegiatan yang lain-lainnya, untuk koordinasi kelas, bagaimana mengaktifkan kelas dan lain-lain untuk membuat kegiatan supaya siswanya aktif, itu tidak ada masalah. Ya, sekian dari pemaparan saya Kak. Terima kasih. Kasih reaksinya, terima kasih kepada Kak Sarip tadi yang sudah sedikit banyak menjelaskan bagaimana membuat suatu pembelajaran pada modul ajar. Jadi kendalanya paling cuma waktunya saja, kata Kak Sarip tadi, karena kita dalam pelajaran aksi nyatanya itu hanya 30 menit dipinta, sedangkan kita mengajar itu biasanya kan 3 jam pelajaran dari jam 7 sampai jam 9 lah. Nah, jadi waktunya panjang. Tapi dalam kita membuat aksi nyata itu 30 menit, jelas waktunya itu kita kurang kalau seandainya kita ingin memasukkan beberapa aspek yang harus kita laksanakan pada peserta didik. Tapi kakak-kakak sudah mencoba dalam pembelajaran aksi nyatanya itu, lihatnya sudah mencakup semuanya lah. Satu orang lagi nih, Gus Hidayat. Ya, bukan Gus Tomo tapi Hidayat dia. Gus Tomo Hidayat. Karena Gus Tomo udah ada. Izin jemput anak tuh. Ke pasar ya. Tak tahulah anak dia ke anak orang dijemput itu. Kak Januari ada nggak nih, Kak Januari? Tak ada, Pak Wer. Tak ada ni. Wer, tadi ada dia. Mau nanya itu video yang kita upload tuh, itu video edit ke video utuh? Boleh, utuh pun boleh kalau mau. Serah, yang penting kalau edit lebih bagus lagi. Berarti kan wah, ada ceritanya kayak YouTube gitu. Tapi kalau mau lancar pun, mau biasa pun sama. Yang penting gini aja lah, nggak usah merepotkan. Dalam arti tidak merepotkan kakak-kakak. Asal kakak ngajar dekat, asal ada kawan yang syuting atau diletakkan di mana. Kayak saya aja kemarin. Oh, berarti saya letakkan video kemarin itu boleh pakai ya? Kalau tahu saya pakai ya kemarin tuh video kemarin kalau tuh. Seandainya kalau seandainya video kemarin itu udah mencakup semua, ya enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya wah masih kurang ini, nanti kan saya kan bisa nilai. Oh ini video baru ini, wah ini pasti nilainya agak lebih lah. Gitu. Saya video Ukin dari be. Yalah, nanti video Ukin juga lah. Ya, Kak Apit silakan. Kak Apit, apa saja hal positif yang temukan? Baik. Hal-hal positif yang dapat saya temukan pada saat pembelajaran kemarin, yang pertama kan tujuan kita kan untuk berpusat pada peserta didik. Jadi hal-hal yang dilakukan tadi seperti Kak Yulian dan Kak Sarip itu kan, Kak Panji juga kan di awal sudah melaksanakan asesmen diagnostik awal, dan terus pada saat pembelajaran praktek sudah memberikan LK-LK dan asesmen-asesmen penilaian lainnya. Jadi hal-hal yang positif yang saya dapatkan itu yaitu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi secara terperinci kita juga sudah membuat rancangan pembelajaran yang memang tujuannya untuk mereka, untuk peserta didik. Jadi peserta didik sangat suka sekali, sangat menyukai apa-apa yang telah dilakukan oleh gurunya, karena merancang pembelajaran tadi. Mereka bisa diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa mereka pilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, jadi seperti itu Kak Pasil. Hal yang positif yang saya dapatkan, bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat
Bagus sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Apit. Tunggu dulu, saya terlempar ini di grupnya Kak. Ini di grupnya, grup besar ini. Jadi linknya tuh hilang. Tunggu dulu. Jadi kita tinggal pertanyaannya tinggal satu lagi nih. Terima kasih kepada Kak Apit tadi yang sudah menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana RPP-nya itu keterlibatan kepada peserta didik kakak. Terus juga ini pertanyaan terakhir ini. Baru tergabung lagi, servernya tuh hilang. Tunggu saya bagikan layar dulu. Karena ini apa? Karena sinyal tadi di sini. Ini baru bisa dibuka. Oh, hilang well name tadi. Oh, ini. Tinggal Bapak orang lagi nih, tinggal Gustomo sama Sulistiono. Gustomo masih ada nggak nih? Gustomo tak ada Pak Wer. Tak ada. Berarti tinggal Sulistiono. Tulis salah lah. Apa saja ini terakhir nih Kak Sulis. Terus habis ini penutup, habis itu udah doa bersama. Nah ini, apa saja kesulitan dan kekurangan yang ditemukan saat penerapan rencana pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Apa solusi yang Bapak Ibu persiapkan untuk baik hal tersebut akan tidak jadi di kemudian hari? Nah, ini Kak Sulistiono nih cocok nih, dia SMP nih. Silakan Kak Sulistiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya yang diberikan oleh Kak Fasil. Kesulitan dan kekurangan yang ditemukan saat penerapan rencana ya. Mungkin yang pertama itu pasti. Jadi kesulitan atau kekurangan yang pertama itu tentang waktu. Tadi itu waktunya yang saya pakai itu masih belum pas dengan apa yang modul saya buat. Jadi banyak pada saat praktek itu kelompok itu. Jadi siswa saya buatkan LKPD itu sebuah gambar. Jadi di situ ada beberapa gambar. Mereka disuruh memilih mana gerakan yang menurut mereka atau kelompok mereka itu paling mudah atau bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian karena waktunya itu tidak cukup, jadi banyak kelompok-kelompok terakhir itu saya lakukan praktek secara bersamaan. Nah itu mungkin kurang efektif lah bagi saya karena ada beberapa kelompok itu yang secara bersamaan melakukan gerakan. Tapi kalau tidak saya lakukan seperti itu nanti waktunya tidak cukup karena udah mendekati waktu istirahat, mungkin dia bisa lebih tidak fokus lagi. Kemudian apa lagi ya? Solusinya tadi Pak Bo, yang saya lakukan itu melakukan praktek dengan bersamaan. Jadi ada pada saat praktek itu ada beberapa kelompok yang melakukan bersama-sama. Jadi misalkan kelompok yang terakhir itu kemarin ada 3 kelompok. Jadi karena bolanya itu hanya 2, jadi 2 kelompok itu melakukan gerakan praktek secara bersamaan, tetapi gerakannya berbeda mereka kemarin. Nah itu solusinya saya lakukan praktek secara bersamaan. Yang harusnya kan satu kelompok maju, kemudian
yang lainnya itu mengamati gerakan yang dilakukan kelompok lain. Jadi pada saat itu saya coba dengan melakukan praktek secara bersamaan dua kelompok tersebut. Nah, mungkin itu aja sih yang saya alami pada saat praktek itu, kesulitan-kesulitannya. Ya, terima kasih kepada Kak Sulistiono tadi yang sudah sedikit banyak menceritakan tentang bagaimana kesulitan yang Kak Sulistiono alami saat pembelajaran kemarin, terutama dalam proses pembelajaran. Jadi kakak-kakak sekalian, terima kasih. Silakan kasih reaksinya ke Kak Gustomo. Nah, jadi kakak-kakak hari ini kita belajar tentang bagaimana kita merefleksikan apa yang telah kita buat pada aksi nyata kemarin, baik itu video, modul ajar juga. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah aktif selalu memberi support kepada teman-temannya dalam pengerjaan, dalam pembuatan, di mana ini program ini adalah sangat baik sekali kakak untuk kita sebagai guru PJOK khususnya untuk bagaimana nanti kita ke depannya bisa kita laksanakan di sekolah kita. Jadi kakak-kakak sekalian, dalam kita mengajar itu memang kita harus melengkapi dengan yang namanya modul ajar atau RPP. Jadi apa yang mau kita laksanakan pada hari kita melaksanakan pembelajaran itu kita sudah siap. Tapi kalau kita tidak ada RPP, kadang ya kebanyakan tuh ide itu timbul pas di lapangan, ada main bola aja hari ini. Nah, jadi kita setelah dapat pelatihan, saya maunya kakak-kakak setelah ikut pelatihan ini, kakak-kakak ada hal positif yang kakak-kakak dapat, setidaknya kita akan merubah apa yang telah kita dapat dalam pelatihan ini bisa kita implementasikan pada pembelajaran kita, khususnya bidang PJOK. Dan lebih baik lagi kalau seandainya kita bisa mengimplementasikan atau kita memberi masukan kepada teman-teman kita yang bidang studi lain untuk mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang kita dapat saat pelatihan. Bagaimana kita kan ada kemarin ada gaya mengajar, terus bagaimana pola pembelajaran yang efektif kepada siswa, model-model pembelajaran. Nah, karena kebanyakan guru-guru ini kebanyakan dia pakai metode komando semuanya rata-rata, baik itu guru lama atau guru yang baru, guru yang lama lah jelasnya. Itu sering menggunakan metode komando. Jadi berpusat kepada guru saja. Sebenarnya sekarang ini yang setelah kita pelajari ini bahwa pembelajaran itu bisa bersifat kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa dilibatkan. Nah, jadi kakak-kakak dari 4 pertanyaan ini kakak udah bisa menjawab semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Setidaknya kita bisa merefleksikan kegiatan kita kakak untuk modul aksi nyata ini. Setelah kakak mengupload, kita tinggal nanti kepada modul 3. Modul 3 itu hanya 2 kali pertemuan, yaitu tentang komunitas belajar. Baiklah kakak-kakak, ada pertanyaan nggak nih setelah kita bahas di modul di refleksi aksi nyata ini? Ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Ada nggak? Sarip, silakan. Ini sharing ya nih kakak-kakak semuanya ya. Jadi saya itu ada buat lembar pengetahuan itu berkaitan dengan teknik yang akan kita praktekkan gitu kan. Sebaiknya lembar pengetahuan ini, penilaian pengetahuan ini diberikan di awal pembelajaran ketika kita menjelaskan teknik dasar atau di akhir pembelajaran ketika kita sudah melaksanakan semua aktivitas baik itu di kelas tentang tentang teknik dasar di lapangan mempraktekkan teknik dasar. Nah, menurut kakak-kakak sekalian bagusnya di mana lah? Silakan kakak-kakak yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Eka Panji.
Jadi kayak Kak Panji tadi tentang pengetahuan umum ya, pengetahuan tentang pembelajaran itu letaknya di mana? Sarip Di Pak awal. Sarip. Ya, silakan. Kak Yulian. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan pengalaman saya ya Kak Sarip, kalau untuk lembar pengetahuan tuh sama juga dengan tugas individu mereka kan. Jadi waktu itu seperti yang udah saya alami, saya kasih di akhir pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan mereka lah. Yang dari awal kan kita kan udah ngasih segala macam materi tentang gerak dasar itu tersebut. Kemudian ada video, udah ada pada saat di kelas. Dan kemarin itu pun udah ada kita sebagai guru demonstrasi lah, istilah sedikit lah. Setelah itu mereka latihan. Jadi kita tu menguji pengetahuan mereka lah nanti di ujungnya atau di akhir pembelajaran tu. Menurut saya seperti itulah, sesuai dengan pengalaman saya Kak Sarip. Itulah menurut saya seperti itu. Terima kasih Kak Sarip. Ya, silakan kasih reaksinya. Terima kasih Kak Yulian. Siapa lagi yang bisa mau nambahkan? Jadi Kak Sulistiono mau nambahkan nggak? Oh, Kak Sulistiono langsung. Dari pertanyaan yang Kak Sarip ajukan tadi, itu sebenarnya bisa dipakai di awal atau di akhir, tergantung tujuan kita nih. Kita mau tahu seberapa besar pengetahuan dia tentang materi tersebut, atau kita mau buat sebagai acuan nilai akhir pada kalau putus-putus Kak. Kemampuannya segini nih sebelum kita berikan materi nih. Ada orang bertukang. Nanti kita tahu, kita jelaskan nih. Jadi kita tahu nanti bisa mengelompokkan anak-anak mana yang yang kira-kira udah paham benar dengan materi tersebut sama yang belum. Jadi kita bisa enak mengelompokkannya. Kemudian kalau udah itu selesai, boleh nanti setelah selesai pembelajaran atau pertemuan ketiganya boleh dikasih asesmen lagi di yang sama atau yang sudah kita buat lagi. Jadi kita bisa lihat kemampuan anak dalam memahami materi tersebut, apakah berkembang atau tidak, seperti itu Kak Sarip. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Sulistiono dan Kak Yulian. Gimana Kak Eka Sarip? Eka Sarip. Eka Sarip. Berarti lembar LK tu bisa dua ya, Sulistiono ya. Bisa dua bisa itu ya, jadi ya. Sip. Itu Kak Sarip. Iya. Sekedar sharing kita, sharing. Iya. Nah, ini ada lembar pengetahuan nih, saya ini bingung mau ngasihkan ke awal ke atau ke akhir gitu kan. Makanya saya sharing ke sini. Awak buat satu ke dua? Buat satu ya kali ya. Ada KPD. Oh. KPD mungkin di awal kali ya. Kemudian iya KPD nih di akhir gitu ya. Iya, menurut saya sih seperti itulah. Tapi tergantung lagi dari masing-masing lah kan ya, Pak Wah. Iya. Jadi gini, jadi kuncinya sebelum kita, kalau untuk kurikulum mereka ini kan ada namanya asesmen otentik. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana kemampuan anak itu di awal dulu. Jadi kita ada buat, misalnya ada pertanyaan atau berbentuk rubrik atau berbentuk kayak pengetahuan. Ya kalau sekolahnya kertasnya banyak, fasilitasnya lengkap, ya nggak apa-apa kita buat dulu asesmen otentiknya. Jadi asesmen diagnostik. Kalau enggak kita tanyakan dulu pertama ini pengetahuan umumnya. Nanti setelah berjalan baru ada nanti lembah untuk akhir. Jadi kita lihat dulu, bandingkan di mana pengetahuan awal dengan pengetahuan akhir mereka dalam proses pembelajaran ini. Kalau mereka makin berkembang, berarti ada kemajuan dari peserta tersebut. Jadi kalau seandainya masih tetap, berarti pengetahuan mereka nggak bergerak gitu. Jadi dalam proses pembelajaran itu, dalam kurikulum mereka itu ada namanya penilaian awal,
penilaian akhir, juga ada penilaian sesama teman juga. Itu kan sebagai kita, strategi kita aja sih, sebagaimana kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tapi boleh diletakkan, misalnya merasa, wah ini dah di akhir aja lah, nah, boleh di akhir, karena itu pengetahuan umum. Tapi kita harus menjelaskan dulu, memberitahu mereka apa yang kita maksud dalam pembelajaran ini. Jadi mereka itu bisa menjawabnya sesuai dengan pembelajaran yang mereka alami. Jangan nanti kita tidak pernah beri materi, tiba-tiba pertanyaannya beda, mereka pasti bingung mau jawab apa. Jadi guru itu tidak usah kita buat pertanyaan yang terlalu berat kepada peserta didik. Cukup apa yang mereka alami, itu kita laksanakan. Misalnya start jongkok, larinya jarak apa? Kita jelaskan dulu. Lari start jongkok ini untuk 100 meter, 400 meter, atau lari estafet. Nah, nanti begitu soalnya kita buat lagi. Lari estafet itu menggunakan start apa, atau start jongkok digunakan untuk lari jarak apa. Nanti jangan kita bilang start melayang, sedangkan kita tidak melatih start melayang. Nah, jadi mereka itu akan jawabnya pasti ngelantur karena dia tidak mengalami pembelajaran itu. Jadi buatlah pertanyaan yang mereka alami saat pembelajaran itu, kakak sekalian. Habis ini paham belum? Ya, paham. Iya, jadi kalau seandainya ya kemarin kan kita pernah alami waktu kemarin yang gimana kalau seandainya soal itu dapat dari kakak Gor, sedangkan sekolah kita tidak mengalaminya. Nah, itulah kesulitannya. Sebenarnya setiap sekolah itu kita guru PJOK yang buat sendiri aja soalnya sesuai dengan kemampuan anak. Jadi makanya kalau nilai olahraga itu kadang ada yang sekolah ini nilainya tinggi-tinggi 86. Sedangkan anaknya nggak pernah ikut O2SN, nggak pernah juga ikut apa. Sedangkan kita ikut O2SN nilai kita 70, 75, kadang 65 anak-anak. Nah, kita harus tahu bahwa selama ini saya ini pakai soal yang dibeli gitu, sedangkan mereka itu soalnya mereka buat sendiri yang mereka alami. Ya betul, mereka mengisi 86 87 ya sesuai dengan proses pembelajaran mereka. Jadi itu jadi bahan refleksi kita lah untuk bagaimana kita misalnya mau dekat ulangan umum nih kan, nah, kita berilah soal yang kira-kira mereka pernah alami. Jadi mereka itu pun walaupun nilainya itu setidaknya tidaklah di bawah standar, karena pelajaran PJOK ini adalah pelajaran yang sedikit banyak itu tidak pernah di bawah KKM itu tidak pernah. Misalnya KKM-nya 7, tidak pernah guru itu memberi nilai itu 65 atau 68. Pastilah kita di atas KKM terus. Dan biasanya memang nilai PJOK itu selalu angkanya paling tinggi daripada pembelajaran lain untuk mengangkat. Karena kita kalau misalnya membuat pelajaran PJOK ya harus sesuai dengan bukti bahwa ini hasil penilaian mereka, buktinya mereka dalam praktek, dalam penilaian ulangan juga mereka juga harus sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, terus juga ada yang namanya pertimbangan kita. Wah ini karena ini kita bagus, cuman dia pengetahuan dia kurang, kita tambahlah sedikit nilai. Itu kan kebijaksanaan setiap guru PJOK. Nanti di rapat juga kita bisa mengemukakan pendapat kita. Misalnya anak ini menonjol di bidang olahraga, sedangkan bidang lain dia nilainya rendah. Nah, misalnya nilainya matematikanya rendah, terus kata gurunya nggak usah naik lah. Nah, kita bisa buat mereka itu pendapat bahwa anak ini bagus. Jadi bagaimana solusinya? Ya solusinya sebenarnya ya kita beri dulu pemahaman bahwa anak ini bagaimana kalau seandainya pembelajaran untuk pelajaran matematika agak standarnya agak diturunkan, jangan ditinggikan karena anak ini mempunyai potensinya bukan di bidang pembelajaran tapi di bidang olahraga. Memang begitu biasanya. Kebanyakan atlet-atlet itu nilainya pada rendah-rendah semua. Tapi kalau untuk bidang fisik, bidang lari, mereka paling kuat. Main bola apa itu paling hobi. Tapi kalau untuk bidang pembelajaran itu memang lemah. Itu jadi bahan pertimbangan kita di sekolah. Sampai sini paham dong kakak? Nah, itu kembali lagi kepada kebijaksanaan sekolah masing-masing lah. Terus kita penutup. Kita doa. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Habis itu kita doa bersama. Habis doa bersama kita foto-foto. Habis itu selesai.
Enggak ada kah yang bertanya? Aman Pak U, aman. Oke, Nampak Kak ini Sarip, aman nih. silakan. Kak Sarip mimpin doanya. Baik, kakak-kakak sekalian, kegiatan pembelajaran kita hari ini sungguh sangat memberikan manfaat yang banyak ya dalam kita pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita membaca doa. Semoga kegiatan kita menjadi berkah dan amal ibadah kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Wasil. Ya, terima kasih kepada Kak Kak Sarip tadi sudah mimpin doanya. Jadi kakak, sesi kita terakhir hari ini yaitu kita try untuk refleksi as nyata. Jangan lupa kakak upload videonya, jangan sampai terlambat. Nah, sebelum kita akhiri, berbaju kurung si anak dara sambil melati. Kalau silap tutur bicara mohon dimaafkan sepenuh hati. Mana Nani nih? Masih ada Nani nggak? Suami mana? Tidur dia. Pergi ke Jakarta naik taksi. Kacau, bahaya berkacau tu benar. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Ya, Mantap. ini pantunnya memang dari yang mendesain dari pembelajaran ini kakak sekalian. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita akhiri kita adakan sesi foto bersama. Setelah foto bersama kakak-kakak silakan mau meninggalkan room. Jadi kakak-kakak saya harapkan untuk mengaktifkan kameranya. Kamera rusak Bang Abdul. Apit mana nih kameranya nih? Kak Apit, Apit. Kak Hidayat, Kak Bambang. Rusak kameranya, kamu hidup. Kak Hidayat. Ayo semuanya jempol. Ini kayaknya nih Kak Eka Panji nih pakai laptop nih, lainnya pakai HP semua nih. Iya, Pak Wer. Laptop saya tak bisa suara, Wer. Aduh. Video bisa, suara tak bisa. Pakai Chromebook bisa, pakai Chromebook. Kita terbalik, laptop bisa suara tak bisa kamera. Oke. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Saya akan mematikan rekaman dulu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf segala kekurangan selama kita. Bambang tidur deh loh. Nanti kalau ada info-info saya infokan lewat grup. Terima kasih kakak-kakak. Udah nak ngumpul.